masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang dulu ya. Apakah ada sampah? Ada. Ya, jika tidak ada, nanti kita masih bisa lanjut lagi agar pembelajaran kita bisa lebih nyaman kalau tidak ada sampah dan kelas itu sudah bersih. Nah, sekarang sebelum belajar kita berdoa dulu. Alangkah lebih baiknya berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, sebelum masuk pada materi pada kali ini, Ibu mau mengabsen dulu. Di antara kalian apakah ada yang belum hadir? Hadir semua, Bu. Ya, bentar ya, Ibu absen dulu. Ica Piskasari, Siti Afifah, hadir Bu. Lutfi atau Latifah, hadir Bu. Ya, semuanya hadir semua ya. Sudah siap untuk materi kali ini? Siap Bu. Ya, baik. Nah, apakah dari kalian ada yang masih ingat materi pada minggu lalu? Materi minggu lalu Ya, Ica apa? ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, betul, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Apakah di antara kalian ada yang memiliki handphone? Ada. Nah, masih banyak ya di antara kalian yang memiliki handphone. Nah, apakah handphone kalian sudah berguna dengan baik? Belum ya. Nah, selanjutnya apa di antara kalian ada yang punya toko all-shop atau punya usaha sendiri? Nah, nanti kita bahas pada materi kali ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan motivasi dulu kepada kalian bahwa Ibu sendiri punya jualan, yaitu jualan bakso aci. Nah, di sini Ibu juga bisa memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang, yaitu dengan handphone Ibu sendiri. Nah, dari handphone itu Ibu bisa mempromosikan jualan atau usaha Ibu menggunakan sosial media yang Ibu punya, contohnya WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Dari situ Ibu bisa mempromosikan jualan Ibu dan memberikan customer itu sehingga berminat untuk membeli jualan kita. Nah, kalian juga harusnya bisa memanfaatkan handphone kalian dengan baik, seperti itu ya. Ibu harap pada pertemuan kali ini kalian bisa menjelaskan atau setidaknya kalian bisa memahami tentang pengertian ilmu teknologi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua ada dampak positif dan negatif. Dan yang terakhir ada bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi dengan menggunakan teknologi yang pada zaman sekarang ini ya. Tulis dulu ya materi pada kali ini, pada hari ini, yaitu peran iptek dalam
permasalahan ekonomi dari yang tadinya teknologinya masih zaman dahulu dan sekarang teknologinya sudah berubah menjadi teknologi yang modern, jadi kebutuhan manusia juga sudah dapat terpenuhi. Nah, yang kedua ada dapat membuat segala sesuatu lebih cepat, sesuatunya lebih cepat, lebih mudah dan lebih cepat. Nah, maksud dari lebih cepat ini dari yang tadinya kulit pabrik masih menggunakan tenaga manusia, tapi sekarang sudah bisa menggunakan tenaga mesin. Jadi sistem kerjanya itu lebih cepat dan lebih ringan, juga lebih mudah. Yang ketiga, dampak positif yang ketiga itu menambah wawasan pengetahuan. Menambah wawasan pengetahuan. Nah, maksudnya menambah wawasan pengetahuan ini kalian sebagai pelajar itu bisa belajar dengan teman-teman kalian atau dengan siapapun, tidak hanya dari sekolah ataupun tidak hanya dari buku yang didapat dari sekolah, tapi kalian juga bisa belajar dari berbagai sumber, dari Google, dan banyak aplikasi-aplikasi zaman sekarang yang bisa kalian ikuti gitu ya. Nah, yang poin ini poin satu ya, poin keduanya adalah dampak negatif. Dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa aja sih? Di sini ada juga dampak negatifnya, dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, yang ketiga dampak positifnya itu adalah malas, sehingga menjadikan kita malas. Kenapa? Kenapa kita bisa malas dari perubahan teknologi zaman sekarang ini? Karena dari kalian memegang HP atau kalian bisa menikmati teknologi zaman sekarang, kalian itu jadi malas. Yang tadinya sapu aja ya, contohnya sekarang udah ada mesin sapu yang harusnya kita bersih-bersih sendiri, kita harus memakai sapu, tapi sekarang sudah ada untuk mesin sapu. Alatnya itu membersihkan sendiri tanpa kita suruh atau tanpa kita lakukan seperti itu. Jadi menjadikan kita malas. Juga bisa dari handphone juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya kadang siswa itu lupa untuk belajar, tapi malah bermain sosial media atau bermain game seperti itu ya. Nah, kita masuk pada poin
memperlancar, juga mempercepat. Nah, dari produksi disalurkan kepada distribusi. Distribusi ini sebagai tangan kedua atau penyaluran dari pabrik kepada konsumen. Nah, di distribusi ini memperlancar, mempercepat, juga mempermudah. Mempermudah kemana? Mempermudah untuk masuk pada konsumen atau si pengkonsumsi tersebut, dinamakan konsumen ya. Sini ada konsumen. Nah, konsumen ini apa? Konsumen itu dalam dalam kegiatan ekonomi ini, konsumennya dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah dapat memperoleh barang dan jasanya. Menikmati ya konsumen ini. Nah, dari produksi, distribusi dan konsumsi ini konsumennya konsumsi ya. Nah, produksi ini yang membuat yang adanya bahan, mesin dan sebagainya. Distribusi ini yang menyalurkan atau mempercepat, sedangkan konsumsi itu orang yang menikmati, namanya itu konsumen orangnya. Seperti itu ya. Apakah ada yang belum dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu? Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Bagaimana cara kita memanfaatkan? Acungkan tangan dulu ya, Ica. Ya, apa Ica? Bagaimana cara kita memanfaatkan kecanggihan teknologi? Ya, bagaimana cara kita memanfaatkan ya? Cara memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Nah, apa ada yang mau bertanya lagi selain Ica? Saya Bu. Ya, Afifah. Bagaimana peran teknologi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari? Bagaimana peran dalam kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ya? Peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan yang pertama itu dari Ica ya, bagaimana cara memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silakan kalian merinci lagi penjelasan dari Ibu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan yang pertama, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya adalah kita harus bisa menginovasi pola pikir kita, mindset kita, pikiran kita, agar bagaimana caranya teknologi itu dapat menguntungkan bagi kita. Dengan cara kita bermain handphone saja contohnya, kita bisa menghasilkan dari handphone tersebut. Contohnya kita mempunyai produk atau tidak harus mempunyai produk, kita juga bisa berjualan dengan apa yang kita punya, dengan apa skill yang kita punya, kita bisa berjualan melalui handphone tersebut ya. Caranya itu merubah mindset dan pola pikir. Nah, yang kedua, seperti apa peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Perannya itu sangat penting. Seperti apa perannya? Karena teknologi ini dapat mempermudah, dapat mempercepat, dapat intinya meringankan kita. Jadi perannya itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Seperti itu. Saya akan menjelaskan rangkuman saya. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan dalam suatu ilmu yang
terima kasih. Nah, jadi Ibu sudah menjelaskan semuanya. Kalian juga ternyata sudah memahami, memberikan penjelasan yang sangat detail, dan semoga kalian juga lebih memahami materi pada kali ini ya. Sekarang karena Ibu sudah menjelaskan semua dan apa yang kalian belum paham juga tadi sudah dipertanyakan, jadi sekarang Ibu mau menugaskan ke kalian untuk menuliskan atau kalian membuat kesimpulan dari apa yang tadi sudah dijelaskan, dari apa yang tadi sudah dipertanyakan. Setelah itu kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas ya. Silakan Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya? Ya, silakan. Yuk, langsung. Saya akan menjelaskan rangkuman saya. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan dalam suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, bagus sekali ya Ica. Yang kedua ada yang mau maju, silakan. Yang sudah, ya silakan Lutfi. Ya, saya akan menjelaskan tentang saya mengenai dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Dampak positif yaitu dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat. Yang ketiga, menambah wawasan pengetahuan. Dampak negatifnya yaitu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif, dapat menyebabkan polusi, dan yang terakhir dapat membuat orang semakin malas. Ya, terima kasih Lutfi. Yang terakhir silakan Afifah. Ya, Bu. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Iptek dapat kita rasakan saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Ya, terima kasih. Nah, jadi Ibu sudah menjelaskan semuanya. Kalian juga ternyata sudah memahami, memberikan penjelasan yang sangat detail, dan semoga kalian juga lebih memahami materi pada kali ini ya. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat benar-benar kita butuhkan, dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting perannya. Perannya itu dapat mempercepat, dapat mempermudah, juga dapat bisa kita rasakan dengan lebih modern ya, tentunya seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi materi dan kesimpulan pada kali ini. Ibu rasa kalian sudah cukup paham kan